atau ayahnya? Anak lebih mirip ibu dari segi wajah dan postur tubuh. Apakah berat dan tinggi badan anak bertambah sesuai usianya? Berat dan tinggi badan anak bertambah sesuai usianya. Pertanyaan yang ketiga, apakah anak menggunakan tangan untuk memegang sendok, pensil, dan krayon? Anak sudah mampu memegang alat makan dan alat tulis dengan baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan anak saat menggunting, menempel, atau menyusun balok? Anak mampu melakukan kegiatan tersebut dengan cukup rapi. Apakah anak mandiri, seperti memakai baju, merapikan mainan, dan mandi sendiri? Anak sudah mulai mandiri dengan sedikit bantuan orang tua. Aspek bahasa. Yang pertama, apakah anak mengungkapkan keinginannya dengan bicara? Anak mengungkapkan keinginan bicara secara lisan. Pertanyaan kedua, apakah anak bisa menyebutkan nama benda yang ada di sekitarnya? Bisa. Benda apa yang paling sering disebutkan anak? Seperti benda kursi, meja. Pertanyaan ketiga, apakah anak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan jelas? Anak dapat menjawab pertanyaan sederhana dengan cukup jelas dan baik. Oke. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kemampuan anak menirukan kata atau kalimat? Anak mampu meniru kata atau kalimat pendek dengan jelas. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah anak memahami dan mengikuti perintah secara sederhana? Anak dapat memahami dan mengikuti perintah sederhana dengan baik. Yang ketiga, pertanyaan untuk aspek emosi. Yang pertama, apakah anak mudah marah? Anak kadang mudah marah saat keinginannya tidak terpenuhi. Yang kedua, apakah anak mudah ditenangkan saat menangis ataupun marah? Anak dapat ditenangkan dengan pelukan atau diajak bicara dengan baik. Yang ketiga, sikap anak pada situasi atau orang baru bagaimana? Anak awalnya malu, lalu melalui beradaptasi. Oke. Pertanyaan keempat, apakah suasana hati anak mudah berubah? Suasana hati anak cukup mudah berubah. Oke. Reaksi saat keinginannya tidak dituruti atau tidak terpenuhi bagaimana? Anak mudah menangis sebentar lalu bisa menerima. Pertanyaan untuk aspek sosial. Yang pertama, apakah anak suka bermain bersama temannya? Anak suka bermain bersama teman-temannya. Permainan apa yang paling sering dimainkan oleh anak bersama temannya? Bermain bola. Oke. Bagaimana sikap anak saat berbagi mainan atau makanan? Anak mulai mau berbagi dengan arahan. Apakah anak suka membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan? Anak mau membantu temannya yang sedang kesulitan. Oke. Selanjutnya yang kelima, pertanyaan untuk aspek seksual. Yang pertama, apakah anak tahu bagian tubuh apa yang tidak boleh disentuh? Anak mulai memahami bagian tubuh pribadi. Oke. Yang kedua, apakah anak menjaga kebersihan tubuhnya? Anak mengikuti kebiasaan menjaga kebersihan dengan arahan orang tua. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk kognitif. Apakah anak mengingat urutan kegiatan sehari-harinya? Anak mampu mengingat urutan kegiatan sederhana. Apakah anak bisa membedakan rasa makanan seperti manis, asin, ataupun gurih? Anak dapat membedakan rasa manis dan asin. Oke. Selanjutnya, apakah anak mengenali bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, persegi panjang, ataupun persegitiga?
lingkaran dan kotak. Selanjutnya yang ketujuh, pertanyaan untuk aspek kreativitas. Yang pertama, apakah anak suka menggambar dan mewarnai? Anak suka menggambar dan mewarnai dengan baik. Warna apa yang paling sering digunakan anak saat mewarnai? Warna hijau dan merah. Oke. Yang kedua, apakah anak membuat sesuatu dari barang sederhana? Anak senang membuat karya yang sederhana. Selanjutnya pertanyaan tentang aspek moral. Yang pertama, bagaimana reaksi anak saat melakukan kesalahan? Anak mau mengakui kesalahan setelah diarahkan. Oke. Yang kedua, apakah anak suka membantu teman? Anak menunjukkan sikap suka menolong teman. Selanjutnya yang kesembilan, aspek spiritual. Yang pertama, apakah anak terbiasa berdoa? Anak terbiasa berdoa dengan bimbingan guru masing-masing. Kapan biasanya anak berdoa? Pada waktu makan dan mau tidur. Selanjutnya, apakah anak bersikap sopan dan hormat? Anak menunjukkan sikap sopan kepada orang lain. Oke, terima kasih.